Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asep Raffiuddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia, dan juga teman-teman semua yang berbahagia yang sedang menyaksikan video yang saya buat ini. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia. Tapi sebelum pada pembahasan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teguh Komarullah, NIM 223038, Prodi Manajemen, kelas R6 semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. Definisi strategis dalam perencanaan SDM adalah suatu proses sistematis dan menyeluruh yang dilakukan oleh organisasi untuk merumuskan rencana dan juga kebijakan manajemen sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, dan juga tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, perencanaan strategis SDM ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, mengembangkan strategi perekrutan, kemudian pengembangan retensi, serta pengelolaan karyawan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan juga mampu mendukung keunggulan kompetitif perusahaan secara berkelanjutan dan juga secara lebih spesifik. Perencanaan strategis sumber daya manusia melibatkan yang pertama itu analisis lingkungan, internal dan eksternal untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang bisa mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian penetapan tujuan dan strategi SDM yang konsisten dengan tujuan organisasi seperti rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, dan juga kompensasi. Selanjutnya, pengembangan rencana aksi yang terukur dan juga spesifik untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Selain itu, perencanaan strategis SDM merupakan bagian dari manajemen strategis yang menyesuaikan kekuatan dan juga kelemahan internal dengan peluang dan juga ancaman eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Hal ini mencakup formulasi di mana pelaksanaan kebijakan dan praktik SDM ini yang bisa menghasilkan kompetensi dan juga perilaku karyawan yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dengan kata lain, perencanaan strategis SDM tidak hanya fokus pada perencanaan jangka panjang, tetapi juga pada implementasi strategi dan juga perilaku strategis para spesialis SDM yang bekerja sama dengan manajer lini untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan juga efisien. Konsep utamanya pada definisi strategis dalam perencanaan SDM mencakup beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian dengan visi, misi, dan juga tujuan organisasi. Perencanaan SDM strategis harus terintegrasi dengan filosofi dan juga arah strategis organisasi sehingga fungsi SDM mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian, analisis kebutuhan dan kesenjangan SDM, melakukan evaluasi kebutuhan tenaga kerja, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan serta mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kebutuhan masa depan. Pengembangan strategi SDM merumuskan strategi perekrutan, pengembangan retensi, dan juga restrukturisasi tenaga kerja agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang kompetitif dan sesuai dengan tuntutan bisnis. Peramalan dan perencanaan jangka waktu meliputi perencanaan jangka pendek, menengah, dan juga panjang yang sistematis untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan SDM sesuai pada dinamika bisnis dan juga teknologi. Implementasi dan juga evaluasi, menyusun program dengan kebijakan SDM yang spesifik serta melakukan monitoring dan juga evaluasi untuk memastikan efektivitas perencanaan tersebut dalam mendukung tujuan organisasi. Fokus pada keseimbangan kebutuhan organisasi dan juga karyawan, memperhatikan kepuasan kerja, pengembangan karir, dan produktivitas karyawan secara bersamaan dengan sasaran organisasi. Nah, selanjutnya konsep utama perencanaan strategis SDM adalah proses sistematis yang menghubungkan kebutuhan dan pengelolaan SDM dengan strategi bisnis organisasi melalui analisis perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai teori terkait langkah-langkah strategis dalam perencanaan SDM. Banyak sekali dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Jackson Schuler 1990 serta Rothwell 1995
yang menjelaskan tahapan penting dalam perencanaan SDM sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan dan analisis data. Mengumpulkan data terkait permintaan dan persediaan SDM yang diperkirakan untuk masa depan organisasi baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini termasuk audit SDM dan peramalan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, pengembangan tujuan perencanaan. Merumuskan tujuan perencanaan SDM yang sejalan dengan strategi bisnis dan kebutuhan organisasi. Ketiga, perancangan dan implementasi program. Membuat dan menjalankan program-program SDM seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, promosi, dan retensi yang mendukung pencapaian tujuan perencanaan. Keempat, pengawasan dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi efektivitas program SDM yang telah dijalankan untuk memastikan tujuan tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, Rothwell menambahkan tahapan investigasi lingkungan organisasi, forecasting supply dan demand SDM, perencanaan rekrutmen dan juga pelatihan, serta utilisasi tenaga kerja yang memberikan umpan balik bagi proses perencanaan. Kemudian pendekatan lain menyebutkan langkah-langkah yang lebih rinci, yaitu yang pertama, menetapkan kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dan informasi SDM. Ketiga, mengelompokkan dan menganalisis data. Keempat, menetapkan alternatif solusi. Kelima, memilih alternatif terbaik untuk dijadikan rencana. Keenam, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Langkah-langkah praktis dalam bisnis juga meliputi evaluasi persediaan SDM, analisis kebutuhan masa depan, memperkirakan permintaan SDM, memperkirakan kesenjangan antara permintaan dan juga persediaan, serta implementasi perencanaan melalui rekrutmen, training, promosi, dan evaluasi berkelanjutan. Contoh kasus yang relevan terkait langkah-langkah strategis dalam perencanaan SDM dapat dilihat pada studi kasus PT Honda dan PT Aloma Wangi, serta penelitian pada PT Hari Ayu Perkasa. Contoh kasus yang pertama mengenai PT Honda, di mana PT Honda ini studi perencanaan SDM menjalankan proses perencanaan SDM yang sistematis, meliputi analisis kebutuhan SDM yang terintegrasi dengan divisi SDM lokal dan pemimpin SDM global. Kemudian strategi diversifikasi dan lokalisasi seperti kesetaraan gender, perekrutan penyandang disabilitas, dan lokalisasi manajemen. Ketiga, pengembangan karir dan kompetensi melalui program Global Leadership Program atau GLP. Yang keempat, penerapan teknologi SDM menggunakan sistem high-risk untuk memonitoring kinerja dan menyelaraskan target individu dengan organisasi. Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan melalui pengukuran kinerja audit SDM global dan survei keterlibatan karyawan. Contoh kasus selanjutnya pada PT Aloma Wangi, perusahaan tambang joint operation. Perusahaan ini menghadapi tantangan beban kerja yang tidak merata atau kita sebutnya underload dan juga overload, dan kebutuhan SDM yang hampir sesuai dengan ketersediaan. Mereka ini mengutamakan keputusan organisasi dan juga peran manajer departemen sebagai aktor utama dalam perencanaan SDM. Strategi utama yang diambil adalah merekrut pegawai sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi perusahaan. Analisis hubungan teori dengan contoh kasus langkah teoritis perencanaan SDM, implementasi dalam kasus PT Honda dan juga PT Aloma Wangi. Yang pertama, pengumpulan dan juga analisis data. PT Honda melakukan analisis kebutuhan SDM yang terintegrasi secara global dan juga lokal. Kemudian PT Aloma Wangi menganalisis beban kerja dan ketersediaan SDM untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan. Yang kedua, pengembangan tujuan perencanaan. Di PT Honda menetapkan tujuan dan pengembangan karir dan diversifikasi, sedangkan di PT Aloma Wangi fokus pada peningkatan efektivitas dan juga efisiensi melalui rekrutmen dan tepat guna. Ketiga, perancangan dan implementasi program PT Honda. Mengimplementasikan program GLP dan high risk PT Aloma Wangi mengutamakan strategi perekrutan dan penyesuaian beban kerja. Keempat, pengawasan dan evaluasi PT Honda melakukan evaluasi melalui KPI audit SDM dan survei karyawan, sedangkan PT Aloma Wangi menggunakan analisis beban kerja dan evaluasi kebutuhan SDM secara berkala. Pada kedua kasus ini memperlihatkan penerapan langkah-langkah strategis perencanaan SDM yang sesuai dengan teori, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan yang jelas, implementasi program yang sesuai, dan juga evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keselarasan SDM dengan strategi organisasi. Selain itu, penelitian pada PT Hari Ayu Perkasa menunjukkan bahwa perencanaan strategis SDM yang baik berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.
yang sekaligus mendukung efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Kasus-kasus tersebut mengilustrasikan bahwa perencanaan SDM strategis yang efektif harus melalui langkah-langkah sistematis, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, implementasi program yang tepat, dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori perencanaan SDM yang menekankan integrasi antara strategi bisnis dan pengelolaan SDM untuk mencapai keunggulan kompetitif dan juga kepuasan kerja karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih. Saya Teguh Komarullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.